Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di channel Unida Malang bersama saya Endrisa Septina Rawanoko. Dalam program Bisa, bincang santai seputar ilmu pengetahuan dan isu-isu kekinian. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya teman-teman. Dalam bincang santai kali ini, kita akan membahas tentang mahasiswa berprestasi. Bersama kami telah hadir adik-adik yang memiliki segudang prestasi dalam dunia pendidikan. Langsung saja yuk kita sapa dan berkenalan dengan adik-adik berprestasi yang berasal dari mahasiswa FKIP Universitas Wisnu-Wardana Malang. Selamat datang. Terima kasih Ibu. Bisa perkenalkan dulu? Perkenalkan, nama saya Tiur Meda Samosir. Saya biasa dipanggil Suster Angelin dan saya berasal dari Sibolga, Sumatera Utara, Medan. Salah satunya, silakan perkenalkan. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Anita Hilda Kate. Saya biasa disapa Anita. Saya berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Baik, Suster Angelin dan Anita. Iya, betul. Istimewa sekali ya memiliki segudang prestasi dalam bidang pendidikan. Kira-kira apa saja prestasi dari Suster dan Anita ini? Bisa diceritakan kepada teman-teman semuanya, prestasi apa saja yang sudah diraih selama menjadi mahasiswa di Universitas Wisnu-Wardana Malang. Silakan Suster Angelin dulu. Betul yang Ibu katakan tadi, kami memang pernah beberapa kali mengikuti lomba-lomba dan puji Tuhan kami mendapat kejuaraan, pernah lomba debat nasional kebangsaan di Jogja. Selain itu juga kami pernah mengikuti lomba di Makassar. Di Makassar. Kalau Angelin? Ini Angelin. Suster Angelin. Kalau Suster Angelin tadi lomba debat di Jogja. Jauh sekali ya Suster ya, lomba tingkat nasional diikuti oleh seluruh Mahasiswa se-Indonesia. Se-Indonesia, baik itu mahasiswa dari universitas negeri dan universitas swasta. Betul Tentunya sekali, Bu. seleksinya sangat ketat ya Suster ya? Iya, betul. Jadi kita tahap itu sudah masa pandemi. Jadi Masa pandemi? belum. Jadi kita seleksinya dulu di kampus, kita mengirim berkas-berkas, lalu setelah itu final kita baru berangkat. Oh, istimewa sekali. Berarti melalui beberapa tahapan hingga akhirnya menjuarai lomba debat tingkat kebangsaan. nasional. Baik, istimewa sekali. Sangat berprestasi ya. Kalau Anita? Baik, Bisa terima kasih diceritakan Bu. Saya juga pernah mengikuti salah satu lomba, yaitu lomba dialog interaktif tingkat nasional yang diselenggarakan oleh salah satu universitas yang ada di Malang. Itu juga kegiatannya kita masih tergolong yang baru ya Bu, tapi ada kesempatan, jadi kita bisa, selagi masih ada kesempatan, kita harus bisa untuk meraih kesempatan itu. Dan puji Tuhannya juga pada saat lomba dialog interaktif tersebut kami menjuarai lomba tersebut. Keren sekali ya, adik-adik ini masih muda tapi memiliki segudang prestasi. Apa kiatnya agar adik-adik yang lain bisa mencontoh dari kakak tingkat semester berapa? Semester 7 Bu. Semester 7 dari kakak tingkat semester 7 yang memiliki berbagai macam pengalaman mengikuti lomba. Kira-kira kiat apa saja yang bisa dibagikan agar adik-adik tingkat ini nantinya bisa mengikuti jejak kakak-kakaknya ini biar tidak kalah mereka dalam bidang prestasi juga. Silakan kiat apa yang mau dibagikan dulu, Suster dulu atau Anita dulu? Boleh. Saya Bu. Iya, Bagi saya sendiri kiat-kiat itu terlalu tinggi ya. Hanya kalau untuk saya untuk meraih sesuatu yang kita inginkan, atau jika saya ingin memperoleh sebuah sukses begitu, yang pastinya harus disiplin diri. Selain disiplin diri artinya saya melatih diri saya ini biarawati. Selain saya juga ikut kegiatan di kampus, saya juga mempunyai tugas di tempat perutusan saya, dan saya juga memiliki tugas di biara tempat saya tinggal. Jadi harus memiliki disiplin diri, apa yang harus saya lakukan sekarang, lalu saya harus apa. Tetapi juga supaya tidak
ketinggalan ya, harus juga belajar untuk mengenal, melihat dunia luar, info-info yang ada di luar. Nah, setelah itu baru berani mengatakan kepada dekan atau apa, Bu, ada ini kami mau ikut, seperti itu. Dan belajar mengasah kemampuan diri tidak hanya di kampus tetapi juga berani keluar. Wah, istimewa sekali ya. Artinya disiplin diri itu ditanamkan dalam diri terlebih dahulu, baru untuk kiat-kiatnya. Setelah itu yang lainnya ada lagi dari Anita, biar baik. bisa dibagikan adik-adik yang lainnya. Iya Bu, kalau dari saya pribadi sebagai mahasiswa kita kan punya motivasi selama kita di bangku pendidikan, bukan hanya ilmu yang kita peroleh tetapi juga pengalaman-pengalaman berharga. Bersyukurnya di kampus juga saya memiliki banyak pengalaman. Kemudian selain itu sebagai mahasiswa kita juga harus bisa dan rajin untuk membaca, kayak membaca baik itu berita, kemudian jurnal di tingkat nasional maupun internasional. Dengan kita mengasah dan terus rajin membaca, maka dari dalam diri juga ada kemauan, oh saya harus bisa seperti ini, yang lain bisa berarti saya juga harus bisa lebih dari mereka. Artinya dengan kita rajin membaca jurnal tingkat nasional dan internasional, jadi ada motivasi juga, saya juga harus bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi. Berarti tidak salah ya jika ada kata pepatah yang membaca adalah jendela dunia. Iya. Jadi tadi kiat-kiat khususnya yang pertama dari Suster yaitu disiplin diri, dari Anita membaca. Iya. Dua kiat tadi yang membawa kesuksesan menjadi mahasiswa berprestasi. Iya. Lalu seperti apa kegiatan di universitas sendiri, kegiatan di kampus sendiri? Kan sama-sama semester 7, tentunya satu angkatan ya? Iya Bu, kami satu kelas. satu kelas dari PPKN. Dari PPKN. Ini kira-kira ada persaingan nggak sih di perkuliahan di kelas masing-masing itu? Saya kira pasti ada ya Bu ya, Iya. antara teman yang satu dengan teman yang lain. Tetapi kami di kelas itu selalu berusaha mengangkat teman yang lain. Ketika ada tugas, ada apa, kami kerjasama, bekerja bersama. Tetapi bukan berarti punyamu menjadi punyaku. Memotivasi teman, ini loh, tugas kita itu tadi seperti ini, ayo kita bisa. Seperti itu. Tapi juga di sisi lain, yang satu dengan yang lain juga masing-masing ingin bahwa saya juga harus berprestasi seperti itu. Jadi di kelas kita sudah ada persaingan dalam arti tanda petik sehat. Persaingan yang sehat, persaingan yang sportif, artinya tidak saling menjegal atau Iya, menyenggol, tidak. tapi kita saling bantu satu sama lain untuk yuk kita sama-sama maju yuk, Iya. agar apa ya teman-teman tidak berprestasi di luar saja, tapi Di dalam berprestasi juga. juga Di kelas. Kelas. Kalau Anita bagaimana? Kalau saya sendiri kebetulan juga anggota aktif HMJ ya Bu. Kemudian HMJ untuk Prodi PPKN itu mempunyai banyak kegiatan yang dilakukan selama setiap tahun pasti ada kegiatan. Kalau kemudian ada salah satu kegiatan yang sering sekali dilakukan setiap tahun, kegiatan lomba bercerita tentang sejarah. Jadi lombanya itu diadakan untuk tingkat SMA. Jadi dari kegiatan tersebut kita bisa memberi motivasi kepada adik-adik, kepada siswa-siswa SMA supaya bisa belajar untuk mencari tahu cerita bangsa Indonesia itu seperti apa. Jadinya punya motivasi dan mengetahui sejarah bangsa itu seperti apa dan perjuangan dari para pahlawan untuk memperjuangkan bangsa Indonesia itu seperti apa. Jadi HMJ PPKN pun memiliki kegiatan rutin yaitu lomba bercerita sejarah tingkat SMA. Semalang Raya. Iya Bu, Semalang Tapi Raya. pada musim pandemi gini masih lomba nggak? Masih Bu, masih diadakan lomba, tetapi kalau yang sebelum pandemi kegiatannya langsung di kampus. Kalau selama masa pandemi kegiatannya untuk tahap seleksinya dibuatkan video dan dikirimkan ke link HMJ dan bisa diseleksi untuk yang menjadi peringkat dalam lomba tersebut. Berarti secara online ya, jadi Iya, bisa Bu. diikuti seluruh Indonesia. Iya, Bahkan bisa. kalau luar negeri mau ikut pun Bisa. bisa. Iya. Nah, baik, istimewa sekali ya. Masih semester 7, berarti Iya. PLP ya sekarang ya? Iya betul Bu, PLP teman-teman yang Oh, PLP teman-teman tetapi yang saya dan teman-teman yang lain yang sudah ikut MBKM, kami dapat konversi nilai 12 SKS. Salah satunya saya memilih yang PLP.
Jadi saya berarti tidak. ini. Jadi Suster Angeline tidak mengikuti PLP karena sudah Mengikuti MBKM. Bisa diceritakan Suster MBKM seperti apa? MBKM itu merupakan salah satu kesempatan emas ya bagi saya sebagai mahasiswa. Di sana saya dilatih untuk mengembangkan diri, mengaplikasikan apa yang sudah saya dapat selama ini di kampus ini, dan kebetulan 3 bulan kemarin saya ditugaskan di SD YPPK Ngaglik Sukun, dan 3 bulan saya di sana bersama dengan adik-adik SD dan juga bersama para guru. Bagi saya sangat menyenangkan ada bersama dengan mereka, mengajari adik-adik untuk berani mengeksplor dirinya. Dan di akhir dari kegiatan itu kami mengadakan pensi kecil-kecilan, dan itu sangat menakjubkan bagi ibu kepala sekolah. Yang pertama dia merasa pesimis ya, anak-anak ini masa bisa gitu. Tetapi setelah pentas ternyata anak-anak bisa, dan ibu itu sangat terharu. Dan ini menjadi salah satu kesempatan bagi saya, sungguh luar biasa kegiatan dari MBKM, kehadiran kami mahasiswa juga menguatkan literasi dan numerasi di sekolah tersebut. Keren sekali ya pengalaman MBKM di sekolah tadi. Kalau Anita, pengalaman MBKM-nya seperti apa? Bisa diceritakan kepada teman-teman semuanya? Ya, baik Bu. Saya juga mengikuti kegiatan MBKM ini. Ini merupakan suatu pengalaman baru juga ya Bu bagi saya, di mana saya di sini merupakan mahasiswa yang berasal dari luar pulau. Jadi penempatan saya itu juga berada di sekolah yang di dalam pulau di sekitar kampus ini. Penempatannya yaitu di SD Negeri 1 Suku Anyar di Kecamatan Pakis. Dalam kegiatan ini saya memiliki atau memperoleh pengalaman baru, di mana di sini saya belajar beradaptasi dengan teman-teman mahasiswa yang berasal dari universitas yang berbeda. Kemudian juga bisa beradaptasi dengan para guru yang ada di sekolah yang menjadi tempat saya mengabdi. Jadi saya sangat bangga Bu, saya sangat bersyukur bisa bergabung atau bisa mengikuti kegiatan MBKM tersebut. Kira-kira kalau mengikuti MBKM tadi kan ada pesan dan kesannya ya. Kira-kira ada kendala nggak dalam proses MBKM dari teman-teman sini? Kendala sih bagi saya tidak ada ya Bu ya. Kendala dalam arti yang sangat fatal, tidak ada. Tetap puji Tuhan semua berjalan dengan baik. Mulai dari awal memang pertama kita mendaftar, lalu pemberkasan, kita tes pertama dan tes kedua. Dan pengumuman saya lulus dan ditempatkan di SD itu, SD YPPK Ngaglik. Mencari sendiri lokasi SD itu di mana. Itu yang ya kendala, salah satu kendala. Sekolah saya itu di tengah kota tetapi masuk gang gitu dan naik ke atas. Itu perjalanan ke sana ya sedikit agak menantang karena menanjak dan jalannya mobil nggak bisa lewat Bu. Hanya sepeda motor menanjak dan nikung. Tuh, lalu masuk gang, disitulah sekolahnya. Dan saya juga pertama masuk sekolah itu saya terharu. Ternyata tidak seperti yang saya lihat di Kota Malang, ternyata masih ada sekolah yang perlu kita bersama-sama bergandeng tangan supaya sekolah ini, anak-anak yang bersekolah di sini juga mendapat ilmu sama dengan anak-anak yang lain. Itu. Dan saya termotivasi, ada ungkapan begini, jangan pernah bertanya apa yang sudah diberi negara kepada kamu, tetapi apa yang sudah kamu baktikan untuk negara. Dan itu yang memotivasi dan menyemangati saya boleh mengikuti MBKM angkatan pertama selesai dengan bisa dikatakan baik. Istimewa sekali ya pengalamannya di SDN Ngaglik ya? SD YPPK Ngaglik. Oh, SD YPPK Ngaglik. Kalau dari Anita, kira-kira apa kendalanya ketika menjadi mahasiswa MBKM? Ya, iya Bu, saya menceritakan bagi saya pribadi sebenarnya bukan kendala yang terlalu itu juga Bu. Terlebih khusus kayak diri saya sendiri awalnya kayak sempat kurang percaya diri gitu ya Bu, karena kan berasal dari luar pulau. Itu sebuah kayak sempat berpikir gini, apa nanti saya bisa, tetapi
ketika memasuki lingkungan sekolah ada motivasi dari dalam diri. Oh, saya harus bisa, kayak ada tantangan tersendiri. Oh, saya harus bisa seperti ini. Saya harus bisa beradaptasi, belajar beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang di sekitar. Karena semua kan yang guru-gurunya kan dari sini, semua saya yang dari luar, kayak ada rasa minder begitu, tapi dari dalam diri tetap ditanamkan harus bisa, pokoknya apapun yang terjadi harus bisa beradaptasi dengan mereka, dan kegiatan ini memberikan manfaat yang sangat bagus biar bisa berkolaborasi dengan bapak dan ibu guru yang ada di sekolah. Istimewa sekali, super sekali, benar-benar dedikasi kepada bangsa ini dalam dunia pendidikan juga. Berarti cita-cita dari kecil memang menjadi guru ya? Iya, Bu. Jadi gimana? Cita-cita dari kecil jadi guru atau enggak nih? Kalau saya cita-cita dari kecilnya memang pengen jadi guru, Bu. Pengen jadi guru. Kalau sister? Dari kecil sebenarnya cita-cita saya dari kecil itu ingin menjadi biarawati, tetapi setelah di dalam biara untuk mendidik anak-anak itu menjadi salah satu prioritas kami, dan akhirnya dari biara saya diberi kesempatan untuk belajar di kampus ini, dan terlebih satu hal yang bagi saya pertama ketika mendapat perutusan belajar di Universitas Wisnuwardana, terlebih di prodi PPKN, saya sedikit agak kurang percaya diri. Tetapi setelah masuk, wah, ternyata belajar kebangsaan itu sangat menakjubkan. Maka saya sekarang bisa mengatakan saya 100% Indonesia, saya 100% warga negara, dan juga yang akan memberikan diri kepada bangsa. Jadi artinya dunia pendidikan ini membutuhkan kalian sebagai generasi muda. Iya. Karena pada nantinya kita anak muda ini akan menggantikan atau menggeser, dan tetap harus mencerdaskan anak bangsa. Demikian bincang-bincang santai kali ini. Semoga apa yang telah kita bahas memberikan manfaat yang besar kepada seluruh pemirsa channel YouTube Unida Malang. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik. Terima kasih Suster Angeline, terima kasih Anita atas kehadiran dan sharing mengenai mahasiswa berprestasi, kiat-kiat berprestasinya juga, dan mengenai MBKM tadi. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.